Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, awwalu wajibin 'alal mukallafi. Awal perkara wajib atas seorang mukallaf. Walamma faraghan nazimu, dan ketika telah selesai oleh an-nazimu minal kalami 'alal muqallidi, dari pembicaraan atas seorang muqallid, wa annahu, dan bahwasanya yakfi at-taqlidu, mencukupi oleh at-taqlid fi aqaid at-tauhid, di dalam aqidah-aqidah tauhid, in kana an tasdiqin jazimin, jika ada itu taklid an tasdiqin, dari pembenaran, yang dimaksud keyakinan jazimin, yang pasti, yang kuat. Sudah dibahas kemarin terkait itu. Akhadha yatakallamu, mengambil atau memulai oleh nazim, yatakallamu, berbicara oleh nazim Syekh Ibrahim Al-Laqani, ala awwali wajibin, atas awal perkara wajib, alal mukallafi, atas seorang mukallaf. Faqala, maka berkata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wajzim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Wajzim, makna harfiah bait ini menyebutkan wajzim, dan yakinilah olehmu atau pastikan olehmu, bi anna, dengan sesungguhnya, awalan, perkara awal, mimma, dari suatu, yajib, yang wajib, ma'rifatun, itu ma'rifah, mengenal Allah, wa fihi, dan di dalamnya awal wajib, khulfun, perbedaan pendapat, muntasib, yang terjadi. Wajzim ay qata', artinya pastikan atau yakini, bi'tiqadika, dengan keyakinanmu, ayyuhal mukallafu, wahai seorang mukallaf, jaziman, dengan pasti, bi anna awwalan, dengan sesungguhnya pertama-tama, ay awwala syai'in, artinya awal sesuatu atau awal perkara, mimma, dari sesuatu, ay minal asya'i, artinya dari perkara-perkara, allati yajib alaika, yang wajib atasmu, ma'rifatuha, mengenalnya itu al-asya', huwa, dialah, awwal wajib, ma'rifatun, mengenal, billahi, dengan Allah, ala ma yaliqu bihi, atas apa yang layak atau sesuai bihi, dengan Allah, bila kaifin wala tashbihin, dengan tanpa kaif, tanpa sifat benda, wala tashbihin, dan tanpa keserupaan. Fanahnu, maka kita, la na'lamu, tidak mengetahui oleh kita, haqiqatallahi, akan hakikat Allah. Innama, sesungguhnya hanyalah, na'lamu, mengetahui oleh kita, bid dalilil aqli, dengan dalil aqli, wan naqli, dan dalil naqli, annahu, sesungguhnya dia Allah, mawjudun, maha ada, la yushbihu syai'an, tidak mengetahui suatu apapun. Nah, jadi menetapkan keyakinan terkait ma'rifatullah adalah mengenalnya, mengenal Allah dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, aqlan wa naqlan, secara akal dan secara syara', dan sifat-sifat yang mustahil dan sifat-sifat yang jaiz.
bukan mengetahui Allah dalam makna mengetahui hakikatnya. Oleh karena tidak ada siapapun yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah. Fama'rifatuna, maka ma'rifah kita lahu bagi Allah Ta'ala takunu ada itu ma'rifah bi'tiqadi dengan keyakinan annahu bahwa dia Allah al-mawjudu yang maha ada. Alladzi la yushbihu syai'an yang tidak menyerupai syai'an akan sesuatu min khalqihi dari makhluknya biwajhin minal wujuhi dengan satu segi dari beberapa segi. Artinya mutlak. Allah tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya. Wa annahu dan bahwa sungguhnya dia Allah mawjudun maha ada. Sedikit tambahan kata mawjud dengan sighah isim maf'ul. Tetapi maknanya bukan berarti diadakan. Kata mawjud sighahnya apa nih? Isim maf'ul, tapi bukan artinya bahwa Allah diadakan. Kata mawjud bagi Allah artinya apa? Maha ada, bukan diadakan. Dalam bahasa Arab isim maf'ul itu kadang dipakai untuk sesuatu yang la yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Kadang dipakai untuk sesuatu yang bukan terjadi atasnya perbuatan si pelaku. Artinya tidak mesti sighah isim maf'ul itu berlaku sebagai objek dalam bahasa Arab ini. Ingat ini. Nah, kata mawjud kata para ahli bahasa, para ulama kita di kalangan ahli bahasa mengatakan maknanya biddul ma'dum, kebalikan daripada apa? Al-ma'dum. Al-ma'dum adima ya'dumu, itu juga isim maf'ul dari adima ya'dumu. Sighahnya sighah apa? Isim maf'ul. Paham ya? Tetapi bukan artinya makna al-ma'dum sesuatu yang ditiadakan. Makna al-ma'dum itu artinya sesuatu yang tidak ada. Ketika disebutkan dalam bahasa Arab hadza syai'un ma'dum, itu adalah sesuatu yang tidak ada, bukan berarti ditiadakan. Paham tidak ini? Jadi isim maf'ul itu dalam bahasa Arab tidak mesti maknanya berlaku hanya bagi sesuatu yang diadakan oleh si pelaku. Tidak mesti maknanya adalah apa? Ma yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Tidak mesti begitu. Paham tidak belah? Tidak mesti bahwa isim maf'ul itu adalah objek dalam bahasa Arab, itu tidak mesti. Seperti kata mawjud tidak mesti maknanya hanya satu, artinya diadakan. Enggak, itu bukan begitu. Kita mengatakan Allah mawjud bukan artinya Allah diadakan, tapi maknanya apa? Allah ada. Begitu. Paham tidak ini? Sama persis dengan kata ma'dum juga dalam bentuk isim maf'ul. Tapi maknanya apa? Dalam bahasa Arab itu artinya tidak ada. Bukan berarti semula ada lalu kemudian ditiadakan. Enggak mesti begitu.
Nah, tidak mengapa disebutkan atau dikatakan Allah mawjud. Tapi maknanya bukan artinya Allah diadakan, tapi artinya apa? Allah ada. Allah Maha ada. Lanjut. Wa annahu, dan bahwa dia Allah, sesungguhnya dia Allah mawjudun, maha ada, bila makanin, dengan tanpa tempat, wala jihatin, dan tanpa arah, walaysa huwa syai'an yutasawwaru fil bali, walaysa, dan bukanlah huwa dia Allah, syai'an, sesuatu, yutasawwaru, yang digambarkan, fil bali, di dalam hati, au yutamassalu fil qalbi, atau dibentuk di dalam hati. Allah Maha Suci daripada demikian itu. Wa huwa, dan dia Allah, kama qala, sebagaimana telah berfirman oleh Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak menyerupai suatu apapun. Fallahu, maka Allah Ta'ala, la yumkinu idrakuhu, tidak mungkin diraihnya dia Allah, yang dimaksud dalam makna hakikatnya. Bal, bahkan, mamnu'un, tercegah, ayyuhawilal insanu, untuk berusaha oleh seorang manusia, al-wusula, untuk sampai, biza'mihi, menurut pengakuannya atau menurut keyakinannya, ila ma'rifati haqiqatillahi, kepada mengenal hakikat Allah. Itu perkara yang tercegah, yang dimaksud tidak akan bisa untuk itu. Li'annahu, dikarenakan, la yasilu, dia manusia tidak akan sampai, mahma fakkara, sekalipun berfikir dia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam menafsirkan firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Diriwayatkan dari sahabat Abul Qasim Al-Ansari. Tentu ini disimpulkan dari hadis-hadis Rasulullah. Oleh sahabat ini, kata beliau apa? Ay ilaihi yantahi fikru man tafakkar. Ay, artinya, ini makna ayat, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu, al muntaha, puncak penghabisan. Makna harfiah ayat ini. Tafsirannya dari sahabat Rasulullah, juga para ulama menafsirkan, para ahli tafsir, apa makna ayat ini? Ai ilaihi yantahi fikru man tafakkar. Artinya, pada Allah habis pikiran orang yang berfikir. Yang dimaksud, hanya pada Allah orang tidak akan mampu untuk berfikir. Nah, segala sesuatu selain Allah dapat dipikirkan, dapat digambarkan, dapat diberi perumpamaan, dapat dibayangkan, dapat dihayalkan. Apapun segala sesuatu selain Allah. Mengapa? Karena segala sesuatu selain Allah benda. Coba sebut apa? Ada gambaran terkait itu. Malaikat digambarkan dalam Al-Quran, uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba', punya sayap. Ketika disebut apa? Apapun selain Allah ada gambarannya, ada bayangan dalam pikiran kita terkait segala sesuatu tersebut.
Nah, kecuali Allah, maka akal kita tidak dapat meraihnya. Yang dimaksud meraih hakikatnya. Nah, jadi kita mengenal Allah bukan dari segi mengenal hakikat zatnya atau hakikat sifat-sifatnya, tidak. Tetapi kita mengenal Allah dari segi mengenal perkara-perkara yang wajib baginya daripada sifat-sifat, baik secara akal maupun secara syarak, dan mengenal perkara-perkara yang mustahil serta mengenal perkara yang jaiz baginya. Itu dia. Itulah pengertian ma'rifatullah. Lanjut. Wa fihi, dan di dalamnya, ay fi ta'yini awwalil wajibati, artinya dalam penetapan awal perkara-perkara yang wajib, khulfun ay ikhtilafun, perselisihan, muntasib yang terjadi, ay qaimun artinya yang terjadi, bainal muhaqqiqina di antara para ahli tahqiq, di antara para ulama muhaqqiq, min ahli sunnati, dari kaum ahli sunnah, ulama ahli sunnah anfusihim, pada diri mereka. Jadi di antara para ulama terjadi perbedaan terkait dengan awalul wajibat. Walam yurid, dan tidak bermaksud Al-Laqani, oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, biqaulihi, dengan perkataannya, wa fihi khulfun muntasib, dalam bait syairnya, annal khilafa, bahwa perbedaan pendapat, al-waqi'ah yang terjadi, fi wujubi al-ma'rifati, dalam kewajiban ma'rifah, wa wujubin nazari, dan kewajiban an-nazar, pandangan, yang dimaksud berpikir, al-musili, yang menyampaikan ilaiha, kepadanya ma'rifah, baina jumhuri ahli sunnati, di antara mayoritas ulama ahli sunnah, wa ghairihim, dan selain mereka, mu'tabarun, perselisihan yang dianggap. Bukan artinya itu dianggap, maksudnya bahwa perselisihan tersebut artinya semuanya dibenarkan, tidak. Balis sawabu, tetapi yang benar, ma dzakarnahu, apa yang telah kita sebutkan. Nah, malam kemarin kita bahas terkait iman muqallid, bahwa imannya itu asalkan yajzim, si muqallid ini meyakini kebenaran siapa orang yang diikutinya, maka sah imannya. Nah, begitu. Nah, jadi kesimpulannya bukan berarti lantas para ulama berbeda pendapat terkait awal wajib ini. Semua sepakat bahwa ma'rifatullah itu adalah kewajiban yang pertama kali yang wajib difahami oleh setiap, atau diyakini oleh setiap mukallaf. Karena itulah Imam Al-Ghazali mengatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali setelah mengenal siapa yang disembah. Syekh Ibn Ruslan dalam Alfiyah Az-Zubad mengatakan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali. Awal perkara yang wajib atas manusia itu mengenal Allah dengan yakin. Karena itulah ilmu at-tauhid disebut dengan ilmu usuluddin, oleh karena dia pokok agama. Dibangun di atasnya semua ajaran-ajaran agama, praktek-praktek ibadah apapun harus dilandaskan di atas kebenaran tauhid.
Rasulullah ketika berdakwah kepada umatnya tidak ujug-ujug salatlah kalian, bayar zakatlah kalian, ayo kerjakan haji, enggak. Tapi apa? Yang diajarkan atau yang didakwahkan oleh Rasulullah pertama-tama adalah tauhidullah. Itulah yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Lanjut. Faidah. Istadallal ulama'u, mengambil dalil oleh para ulama bil ayati, dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam yang dimaksud ay fasbut, tetaplah engkau wahai Muhammad di atas keyakinan la ilaha illallah. Jadi fa'lam di sini bukan artinya ketahuilah. Ya kalau diketahuilah berarti Rasulullah tidak mengetahui dong. Tapi fa'lam di sini maksudnya apa? Fasbut, tetaplah engkau wahai Muhammad di atas keyakinan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mengambil dalil oleh para ulama kita dari ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, ala wujubi, atas kewajiban ta'allumi, belajar ilmu tauhid, ilmu tauhid. Ai artinya al-qadril ladzi yahsulu bihi, ai artinya al-qadri, ukuran, alladzi yang yahsulu terhasilkan bihi dengannya al-qadr, lisyakhsi bagi seseorang, al-ma'rifatu akan ma'rifah, al-wajibatu yang wajib billahi dengan Allah. Bukan semua aspek ilmu tauhid harus dipelajari, tidak. Tetapi yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf yaitu adalah kadar tertentu dari pokok-pokok ilmu tauhid yang dengan kadar tersebut terhasilkan ma'rifatullah. Begitu. Adapun ghamid ilmil kalam, rincian-rincian detail kajian ilmu kalam tidak wajib dipelajari. Misalkan terkait dengan al-kumumul khamsah. Apa bang? Al-kumum al-khamsah. Kam muttasil, kam munfasil, kam muttasil fil dzat, kam munfasil fil sifat. Terkait itu semua, perkara-perkara semacam ini, itu disebutnya kata para ulama ghamid ilmil kalam. Itu tidak wajib dipelajari. Jadi kesimpulannya, sebenarnya ilmu agama ini sangat luas. Jangankan seluruh ilmu agama, bahkan satu bidang ilmu agama itu banyak sekali rinciannya, banyak sekali seluk-beluknya, tafasilnya. Nah, terkait dengan ilmu tauhid, tafasil, rincian-rinciannya itu tidak wajib dipelajari. Tapi yang wajib dipelajari itu adalah yang pokok-pokoknya. Lanjut. Wa qala Imamul Haramain, dan telah berkata oleh Imamul Haramain Al-Juwayni, ajma'al ulama'u, telah ijma' para ulama ada wujubi ma'rifatillahi ta'ala, atas kewajiban mengenal Allah Ta'ala. Wala ya'lamullaha alal haqiqati illallahu, dan tidak mengetahui akan Allah di atas hakikat illallahu, kecuali oleh Allah. Wa ma mablaghu ma'rifatina billahi,
dan tidaklah puncak ma'rifah kita dengan Allah illa annahu, kecuali bahwa dia Allah khaliqun, maha pencipta, mawjudun, maha ada, bila tashbihin wala takyifin, dengan tanpa keserupaan dan tanpa sifat-sifat benda. Nah, itulah awal wajib atas setiap mukallaf yang dimaksud dengan ma'rifatullah. I'malu nazaril fikri, mempergunakan atau mengoptimalkan, nah gitu. Apa itu? Mengoptimalkan. Nazaril fikri, pandangan pikiran. Fil alamil ulwiyyi, pada alam atas, wasufliyyi, dan alam bawah. Yang dimaksud bahwa alam ini dengan segala isinya, baik alam atas maupun alam bawah, sebagai bukti bagi adanya yang menciptakannya. Pakai akal kita untuk itu, untuk istidlal. Untuk apa? Istidlal, mengambil dalil dengan cara demikian itu. Walamma dzakarul musannifu, dan setelah menyebutkan oleh musannif anna awwala wajibin, bahwa awal wajib, perkara awal wajib, alal asahhi, atas pendapat yang lebih sahih, ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa kana an-nazaru, dan adalah memandang, wasilatan, adalah wasilah, yatawassalu biha ilaih, wasilah perantara, yatawassalu, yang disampaikan, biha, dengannya wasilah, ilaihi, kepada ma'rifatullah. Jadi begini, jadi bait sebelumnya itu ada perbedaan pendapat kalangan ulama, yang wajib itu ma'rifatullahnya atau an-nazar al-musil ilal ma'rifah. Di situ yang diperselisihkan para ulama. Apakah yang wajib itu ma'rifatullahnya atau jalan menuju ma'rifatullah ini? Paham gak nih? Kesimpulannya tadi sudah dijelaskan bahwa awal wajib itu ma'rifatullah. Awal wajib itu apa? Ma'rifatullah. Nah, tentu ma'rifatullah itu nanti ada sebab-sebabnya, ya. Berarti an-nazar pun juga menjadi apa? Wajib. Hanya saja nazar itu disebutnya apa? Wasilah, bukan tujuan. Kalau saya bilang, Fatih, makan sana ke dapur, atau makan nasi, nasinya nggak ada di situ, terus dia santai aja, nasinya kagak ada sih. Tapi perintah saya itu tidak hanya kepada makannya saja, tapi apa? Juga perintah kepada apa? Ambil piring, pergi ke dapur, nyendok nasi, nyendok lauknya, makan situ. Bukan berarti makanlah. Jangan kemudian mengatakan, mana nasinya, kagak ada sih. Kalau makan kan tinggal makan berarti. Enggak begitu. Ketika saya sebut makan, nah berarti juga perintah kepada mengerjakan wasilah-wasilah kepada makan tersebut. Nah itu, jadi diperselisihkan para ulama, yang disebut yang disebut awal wajib itu ma'rifatullahnya atau an-nazar al-musil ilal ma'rifah. Nah, kemudian dijelaskan tadi bahwa yang wajib itu ma'rifatullah. Yang wajib itu apa? Ma'rifatullah. Nah, sekarang nazarnya bagaimana? Nazarnya pun kalau itu wasilah untuk
sampai kepada ma'rifatullah, maka juga berarti apa? Harus dipergunakan. Makanya disebutkan dengan judul i'mal an-nazar al-fikri fil alamil ulwi wa sufli. Qala al-muallif, qala Syekh Ibrahim al-Laqani, fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau, ila nafsika, kepada dirimu. Lihat pada dirimu. Pada dirimu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mustahil diri kita ini diciptakan oleh diri kita sendiri tanpa, atau terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Pada diri kita itu ada banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanan jadi tenaga. Tadi siang puasa lemas, begitu maghrib dikasih lontong seger lagi deh. Apalah dikasih lontong sama bakwan, wah langsung berontak deh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat Quran mengatakan begitu. Fanzur ila nafsika. Makanan ada yang jadi darah, jadi tulang, jadi daging. Ada yang jadi rambut, ada yang jadi bulu, ada yang jadi apa lagi? Macam-macam. Masya Allah. Tanda kekuasaan Allah. Summan taqili, kemudian pindahlah. Maksudnya oleh pandanganmu lil alamil ulwi, bagi alam atas, summa sufli, kemudian alam bawah. Tajid, mendapati oleh engkau, bihi, dengannya nazar, sun'an, akan ciptaan, badi'al hikami, yang agung hikmah-hikmahnya, lakin, akan tetapi, bihi qoma, bihi dengannya sun'a, dengannya ciptaan atau makhluk, qoma dalilul adami, telah tetap dalil adam, dalil ketiadaan. Yang dimaksud bahwa itu semua adalah baharu. Semua itu apa? Baharu, ada dari tidak ada. Itu artinya adanya mesti ada yang mengadakan. Fa idza aradta al-ma'rifata, maka apabila berkehendak oleh engkau akan ma'rifah, ma'rifat wujudillah, fanzur, maka lihatlah oleh engkau, ayyuhal mukallafu, wahai mukallaf, al-mukhatabu, ini yang diperintah dalam hal ini mukallaf, setiap mukallaf. Lihat olehmu wahai mukallaf, nazra fikrin wa tafakkurin, dengan pandangan berfikir, pandangan akal dan pandangan berfikir. Ila ay fi ahwali nafsika, artinya dalam keadaan-keadaan dirimu, ay dzatika, artinya zatmu, ibtidaan, mula-mula. Lihat dirimu sendiri, mula-mula lihat dirimu sendiri. Li'annaha, dikarenakan nafsika, dirimu, aqrabu ma tudrikuhu ilaika, paling dekat apa yang meraih oleh engkau, hu akan ma, ilaika, kepada dirimu sendiri. Fallahu ta'ala, maka Allah ta'ala, ini lihat, misalkan ini namanya nazar fikr. Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ja'ala, telah menjadikan aslana, akan asal kita, minan nutfati, dari air mani, allati hiya, yang dia nutfah, ma'un mahinun, adalah air yang hina. Dan bahkan sebelum air mani itu adalah bentuknya apa? Nasi, bakwan, tahu, tempe. Dimakanlah oleh orang tua Aflah.
Iya. Yang laki yang perempuan orang tuanya makan apa? Kerupuk, bakwan, tahu, oncom, tekokak, tempe. Dimakan oleh orang tuanya jadi aflah. Kayak aflah ini dari mana? Cireng. Dari cireng itu. Dari cireng itu. Mani jelek ta. Mani jelek. Masya Allah. Mani kaset ta, mani ta. Sekarang jadi ganteng begini nih. Padahal asalnya apa? Mimma immahin. Jadi gagah begini tuh. Wa amarana, dan memerintah oleh Allah akan kita fi kitabihil aziz, dalam kitabnya yang agung, bit tadabburi, dengan tadabbur, berfikir, fi anfusina, pada diri-diri kita. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri-diri kalian tidakkah kalian melihat? Yang dimaksud akan tanda-tanda kekuasaan Allah. Qala Ata'un, telah berkata oleh Imam Ata' Ibn Abi Rubah, an Ibn Abbasin, dari Abdullah Ibn Abbas, fi tafsiriha, dalam tafsiran ayat, fi anfusikum afala tubsirun, berkata, afala tubsiruna, apakah tidak melihat oleh kalian, ikhtilafal alsinati, perbedaan lidah-lidah. Yang dimaksud dalam berbicara dari segi bahasa. Masya Allah, entah berapa ribu bahasa. Nah, iya. Jangan kata manusia doang, binatang juga berbahasa. Al-Quran menyebutkan begitu. Dalam Quran disebutkan apa? In hiya illa umamun amsalukum. Jadi mereka itu, para binatang, adalah umat-umat seperti kalian, seperti manusia. Makanya cerita apa? Semut, qalat namlatun, terus semut yang disebut dengan semutnya Sulaiman, semutnya Nabi Sulaiman. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Qala dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Dalam Quran disebutkan ada semut yang berkata, "Ya, masuk. Tentara Sulaiman mau lewat, jangan sampai kalian keinjak. Ayo masuk kandang. Pada ngomong kata. Ya, maka mereka itu apa? Burung-burung sesama mereka. Itu kaum seperti kita. Sesama mereka pada berbicara. Masya Allah. Manusia saja bahasanya lain-lain. Nah, makanya kata Imam Atha dalam tafsiran ayat ini, tidakkah kalian melihat perbedaan bahasa kalian, waswar, dan bentuk kalian, wal alwan, dan warna-warna kalian, wat tabai, dan tabiat-tabiat kalian. Masya Allah. Itu berbeda, itu semuanya berbeda. Dari mulai cara berbicara sampai bentuk sampai tabiat, beda-beda. Intaha. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, begitu. Itu peribahasa itu. Nggak pernah sekolah SD. Sekolahnya paket mulu. Masya Allah, manusia ini berbeda-beda. Warnanya,
bentuknya, ada yang mansung, ada yang pesek, ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang ganteng, ada yang jelek. Tergantung adonan itu. Ya di Indonesia sama begini modelnya, hidungnya sama begini. Beda dengan wilayah lain. Indonesia saja beda-beda. Itu tadi alwan, pada warnanya, tabiatnya, lain-lain. Orang yang di daerah pegunungan atau orang yang di daerah lembut begitu, iklimnya lembut, udaranya lembut, suasananya lembut, dengan orang yang hidup di wilayah pesisir samping laut, itu tabiatnya jauh berbeda. Oh, orang pesisir itu keras-keras ya. Ya. Iklimnya berbeda, tabiatnya berbeda. Masya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Allahu a'lam bishawab.